إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Kemudian jenis ujian yang berikutnya, Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah azani Allah wa iyyakum. Ikhwani wa akhwati fillah dimanapun berada, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua. Tidak henti-hentinya marilah kita senantiasa memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan apa yang ada pada diri kita, sehingga kita mudah untuk menerima al-haq dan huda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan ke hadapan Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada nabi dan rasul setelahnya, dan panjatan doa senantiasa mengalir untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan manusia yang tetap istiqamah di atas sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah azami Allah wa iyyakum. Kemarin sudah kita singgung tentang ada dua macam penyakit hati yang merupakan biang dari segala penyakit-penyakit hati lainnya, bahkan sekaligus menjadi sumber dari terjadinya berbagai bentuk pelanggaran dan kemaksiatan seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain penyakit yang pertama adalah penyakit subhat dan penyakit syak, keraguan-raguan. Dan yang kedua adalah penyakit syahwat, yaitu penyakit penyimpangan setelah datang ilmu padanya. Tentulah kedua penyakit inilah yang selalu berupaya ditanamkan setan di dalam hati seorang hamba, sehingga secara sengaja ataupun tidak ia kehilangan daya kontrol untuk membedakan antara hak dan batil, atau terperangkap ke dalam kemaksiatan yang berkepanjangan sehingga sulit untuk melepaskan diri darinya. Itulah memang kerja setan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Inni khalaqtu ibadi khunafa'a kullahum fajtalahumus syayatin. Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku seluruhnya dalam keadaan lurus, lalu datanglah setan menyimpangkan mereka dari jalanku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Jannah dari Iyad bin Himar. Adapun penyakit yang pertama, yakni penyakit subhat dan syak, telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan penyakit ini dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah pun menambah penyakit itu.
Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Penyakit di sini bermakna keraguan dan kemunafikan. Ia merupakan salah satu dari subhat yang dihembuskan setan ke dalam dada-dada orang munafik, sehingga mereka beranggapan bahwa keyakinan mereka itu mampu memperdayai Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Mereka menghendaki untuk menipu Allah dan berbuat bohong kepada Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka sendirilah yang ditipu sementara mereka tidak sadar. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka mereka pun diganjar Allah Subhanahu wa taala dengan semakin bertambahnya keraguan, kelemahan jiwa dan kemunafikan dalam diri mereka. Dalam ayat telah disebutkan, wala yaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza masalah. Dan agar orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit serta orang-orang kafir berkata, apakah Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan permisalan ini? Yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dalam Al-Qur'an bahwa Ia telah menjadikan beberapa malaikat sebagai penunggu neraka, mereka malah berkata, apa hikmahnya dikabarkan berita semacam ini? Jadi mereka orang-orang kafir, orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit, mereka akan senantiasa mencari-cari syubhat untuk mengaburkan antara hak dan yang batil. Sehingga di dalam Al-Quran bahwa Ia telah menjadikan beberapa malaikat sebagai penunggu neraka, mereka pun malah berkata, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala harus menempatkan beberapa malaikat untuk menjaga neraka? Padahal itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau tanyakan apa yang dilakukan Allah, tapi tanyakanlah apa yang engkau lakukan. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum. Tentu kerusakan agama ini berawal daripada mendewa-dewakan akal dalam Islam. Menjadikan dasaran beragama ini dengan akal bukan nafs. Memang dalam pandangan Islam diletakkan akal itu pada tempat yang layak. Tidak meninggikannya sehingga menjadi sesuatu yang dipertaruhkan, tetapi juga tidak direndahkannya atau dihinakannya sehingga menjadi penyandangnya, tak ubahnya seperti hewan. Telah berkata Syekh Ali, Islam telah menunjukkan beberapa fenomena penghormatan terhadap akal. Di antaranya dalam menegakkan dakwah kepada iman berdasarkan kepuasan akal. Dalam hal ini Islam mengarahkan untuk berpikir dan mengamati, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Islam juga menantang akal manusia agar mendatangkan kitab semisal Al-Quran. Diharapkan dengan ketidakmampuan akal manusia untuk mendatangkan semisal Al-Quran, manusia mau mengakui bahwa Al-Quran benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyatu bihaditsin mislih in kanu shadiqin. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran jika mereka adalah orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar. Ini menunjukkan bahwa akal tetap kedudukannya di bawah nakal atau di bawah nas Al-Quran.
Selain itu akal juga diarahkan untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah. Akal juga untuk mengamati umat-umat telah terdahulu. Dan umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa mereka durhaka dan lain sebagainya. Dan juga akal diarahkan agar mau memikirkan kejadian-kejadian alam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri-diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabb-Nya. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah, tentunya fenomena lain dalam menghormati akal Islam tidak pernah memaksakan kehendak. Tidak memaksakan rasio seseorang untuk beriman. Namun diberikan padanya kebebasan untuk memilih. Mau iman atau kufur. Mau iman atau kufur. Ya. Ataupun bukti lain. Penghormatan terhadap akal adalah adanya celaan terhadap para muqallidin. Orang-orang yang suka taklid. Adanya perintah untuk senantiasa belajar. Adanya ijtihad, adanya perintah memberi hal akal, dan larangan untuk merusaknya. Semua ini menunjukkan bahwa Islam begitu menghormati akal seseorang. Namun, meskipun Islam telah menghormati akal dengan demikian besar, bukan berarti lantas seorang manusia ketika memahami agamanya harus menyandarkan kepada akal. Islam tidak menghendaki karena semuanya mempergunakan akal. Seseorang lantas diperbudak oleh akalnya sendiri. Hingga setiap masalah dihadapi dengan kekuatan akalnya. Jelas ini adalah salah. Islam tetap berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah yang diterangkan para ulama. Sebagaimana contoh apa yang berlaku kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ketika ditanya tentang ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Maka dia mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Istiwa bersemayamnya Allah adalah sesuatu yang telah dimaklumi. Mempertanyakan bagaimananya adalah sesuatu yang majhul, tidak dikenal. Adapun mengimani hal tersebut adalah wajib. Dan mempersoalkannya justru akan terperosok kepada perbuatan bid'ah dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu harus ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jangan mendasarkan kepada akal semata. Akal tetap kedudukannya di bawah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemarin kita sudah singgung beberapa sebab timbulnya penafsiran yang salah. Dan kemarin sudah disebutkan beberapa sebagiannya. Dan kita akan lanjutkan yang tersisa dari pembahasan kemarin tentang beberapa sebab timbulnya penafsiran yang salah. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah, azami Allah wa iyyakum. Di antara penafsiran yang salah sehingga menimbulkan kesamaran antara hak dan yang batil. Sehingga menimbulkan penafsiran-penafsiran yang justru menyimpang daripada ketentuan syariat itu sendiri adalah mereka senantiasa membawa ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang sifatnya mutasyabih, yang sifatnya sama. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharum mutasabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun
fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Dialah yang menunjukkan Alkitab Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang terang, tegas maksudnya dan dapat dipahami dengan mudah. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lainnya ayat-ayat yang mutasyabihat, yakni ayat-ayat yang belum jelas, yang samar maksudnya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala telah berkata, ayat muhkamat artinya adalah ayat yang sudah jelas, terang maknanya dan maksudnya. Adapun ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat yang memiliki kesamaran maksudnya pada kebanyakan ataupun sebagian manusia. Pada kebanyakan ataupun sebagian manusia. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi kata-kata wa ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, artinya adalah keluar dari al-haq menuju kebatilan. Maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, di mana akan memungkinkan bagi mereka memalingkan kepada tujuan batilnya, karena lafadznya memungkinkan untuk dipalingkan. Terlebih kalau andai kata sudah ada pada diri mereka penyakit yang Allah katakan dari awal, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, Allah pun tambah penyakit mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Fa idza ra'aita alladziina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladziina sammallahu fahzaruhum. Apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti apa-apa yang samar daripadanya, maka merekalah orang-orang yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, dan berhati-hatilah kalian kepada mereka. Jadi, sebagian manusia ketika mereka berbicara soal hukum dalam Islam, sebagian mereka mengambil ayat-ayat mutasyabihat dijadikan standar. Tentu ini sebuah kesalahan, karena akan terjadi kebatilan dan penyimpangan yang besar dalam Islam. Bahkan akan merusak akidah seseorang. Seperti saya contohkan kemarin tentang ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mereka berdalil dengan ayat ini dan menyatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat. Bahwa Allah tidak memiliki sifat. Karena mereka beranggapan bahwa kalau mereka menetapkan sifat bagi Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala akan serupa dengan makhluknya. Sementara laisa kamitsli syai'un, kata mereka, tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Lah pernyataan seperti ini jelas batil, salah. Kenapa? Karena lanjut daripada ayat ini justru adanya penetapan nama dan sifat bagi Allah. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mendengar dan mengetahui adalah sifat. Sifat. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat. Bukan Allah tidak memiliki sifat. Maka sesungguhnya Allah memiliki sifat tersebut, yakni Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lah penyimpangan seperti ini akibat daripada memahami ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap seorang mukmin berkenaan dengan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat? Tentu kita merujuk kepada firman yang tadi kita baca,
Di mana pada ayat ujung surat Al-Imran ayat 7 tadi Allah katakan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu datang daripada sisi Rabb kami. Dan tidak ada yang mau memahami pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi ayat ini mengatakan apa? Adapun orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Ya. Tetapi sebenarnya di dalam Al-Quran secara umum setiap atau sifat seorang mukmin adalah tetap mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat. Karena Al-Quran sudah jelas. Kalau mereka mengatakan bahwa di antara ayat-ayat mutasyabihat seperti tentang masalah ayat-ayat yang berkenaan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bagi kita seorang mukmin, ayat itu sudah jelas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat bahwa bagi Allah memiliki tangan, memiliki wajah, Allah turun, Allah datang dan lain sebagainya. Bagi kita ayat itu muhkamat terang dan jelas. Bahwa ya adalah tangan, bahwa wajah adalah wajah, bahwa Allah adalah turun dengan zatnya, bahwa Allah datang dengan zatnya, dan begitu seterusnya. Tidak ada ayat yang mutasyabihat yang samar bagi seorang mukmin. Sehingga Allah perkuat firman-Nya, "Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik." Tetapi orang-orang yang mendalami ilmunya dan yang mukmin, mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan kepada umat sebelum engkau. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin tetap beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat-ayat yang muhkamah. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya adalah yang menjadikan penafsiran yang salah adalah karena sebagian manusia berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif, bahkan sebagiannya palsu. Ya. Dan tentu perkara hal ini akan menimbulkan bid'ah-bid'ah, akan menimbulkan kesesatan-kesesatan, akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan seterusnya. Oleh karena itu Al-Hafidh Abdul Khattab bin Dahiyah berkata, waspadalah wahai hamba-hamba Allah dari pendusta-pendusta yang meriwayatkan hadis kepada kalian, yang dibawakan untuk menunjukkan, untuk menampilkan kebenaran. Karena yang namanya al-khair semestinya apa-apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ternyata merupakan kedustaan, berarti bukan yang disyariatkan. Dan dengan tetap menampilkannya merupakan sikap membantu syaitan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menerima berita yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW ataupun kepada salafus salih. Kita seleksi mana yang sahih dan mana yang dhaif, untuk kemudian kita terima yang sahih saja dan kita buang yang dhaif. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis yang sahih, bahkan hadis ini derajatnya mutawatir, man haddatsa anni bi haditsin falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbicara atas namaku, maka silahkan tempat duduknya di neraka. Dan hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadzibun fahuwa ahadu kadzibin. Barang siapa yang berbicara atas namaku padahal dia tahu itu dusta, maka dia termasuk para pendusta.
Dan ternyata manusia yang membawa hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif begitu banyak tanpa disaring kembali. Dengan alasan bahwa ini adalah untuk fadilatul amal dan lain sebagainya. Memang sebagian ulama hadis memperbolehkan mengambil hadis-hadis yang sifatnya dhaif dalam rangka fadilatul amal. Tetapi ulama memberikan syarat, di mana syarat ini cukup ketat. Hampir-hampir tidak ada hadis dhaif untuk dijadikan contoh dalam persyaratan yang disyaratkan para ulama hadis untuk ini. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah azzani Allah wa iyyakum. Berbicara tentang Islam hendaklah berdasarkan wahyu. Jangan berbicara tanpa ada wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena akan sesat dan menyesatkan manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun." Jangan kau katakan sesuatu yang tidak ada ilmu bagi kamu. Artinya jangan bicara Islam sembarangan dengan menukil-nukil hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang tidak jelas jalurnya dari mana. Karena akan mengakibatkan dampak yang negatif. Akan timbul penyimpangan-penyimpangan. Akan timbul kerusakan-kerusakan dalam Islam. Dan kalau sudah demikian, maka seakan-akan kita sudah tidak mengamalkan Islam sebagaimana yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Tidakkah Islam itu sudah jelas berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaysa yasihu fil azhani syai'un idza ihtaja an-nahar ila dalil. Sesungguhnya tidak masuk akal sama sekali bila sesuatu yang sudah jelas masih membutuhkan dalil. Artinya sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya itu sudah jelas. Tanpa kemudian kita harus mencipta-cipta hadis baru, mencipta-cipta hadis palsu untuk menambah-nambah terhadap ajaran Islam. Cukuplah dengan hadis-hadis yang sahih, itu sudah mencukupkan kita untuk mengamalkan Islam. Tidakkah Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikut saja, jangan membuat, karena itu sudah cukup bagi kamu. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah azami Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah semoga Allah merahmati Imam Waqi bin Jarrah tatkala mengatakan, "Man talabal hadis kama jaa fa huwa sahibus sunnati wa man talabal hadis liyuqawwaya hawahu fa huwa sahibu bid'ah." Barang siapa mencari hadis sebagaimana aslinya. Jadi barang siapa yang mencari hadis sebagaimana aslinya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan buatan manusia, maka dia termasuk pembela sunnah. Bahwa sahibus sunnatin, maka dia termasuk pembela sunnah Nabi. Mafhumnya adalah kalau dia mencari hadis tidak sebagaimana aslinya, hadis itu dhaif, bahkan palsu sebagiannya, maka dia bukan pembela sunnah sama sekali. Bahkan mungkin dia terjerumus pada sahibu bid'atun, pengekor dan penurut hawa nafsu. Ayol ikhwah azani Allah wa iyyakum ikhwatul iman wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencukupkan apa yang datang dari Islam itu lebih baik ketimbang kita menambah ataupun mengurangi. Kemudian yang selanjutnya adalah berpegang dengan makna bahasa saja. Berpegang dengan makna bahasa saja. Dan ini tidak syak lagi, tidak dilakukan lagi bahwa bahasa Arab mutlak diperlukan untuk memahami Alkitab dan As-Sunnah. Artinya tidak mungkin seorang bisa memahami keduanya tanpa menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Namun bahasa Arab saja tidak cukup untuk memahami keduanya. Bahkan banyak perangkat yang dibutuhkan untuk memahami keduanya. Seperti umpamanya ilmu tafsir, ilmu mustalahul hadis, ilmu usul fiqh, sirah, dan lain-lain.
tanpa perangkat-perangkat ini, maka dia kalau hanya mengandalkan zahir daripada makna bahasa Arab, maka dia akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Buktinya, tidak semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk mentafsirkan secara bahasa ketika ayat-ayat Allah turun kepada mereka. Saya contohkan sebuah ayat. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, maka bagi mereka akan mendapatkan keamanan dan bagi mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, ayyuhal ikhwah, para sahabat sempat kebingungan. Karena mereka menyangka bahwa yang dimaksud zalim dalam ayat itu adalah menganiaya diri ataupun orang lain. Siapa di antara kita manusia yang terlepas daripada menganiaya diri kita sendiri ataupun pernah menganiaya orang lain? Tidak ada yang terlepas. Sehingga kemudian mereka merasa berat. Kalau syarat menerima keamanan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu harus tidak mencampur adukan keimanan kita dengan kezaliman, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Itulah ucapan mereka. Padahal para sahabat adalah bahasa Arabnya tulen. Dari kecil dilahirkan sampai diwafatkan, dia tidak pernah menggunakan bahasa lain kecuali bahasa Arab. Tapi ternyata tidak mampu untuk memahami ayat Al-Quran dengan benar, kecuali setelah datang penafsiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Barulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan arti zalim dalam ayat itu. Sesungguhnya yang dimaksud orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan kezaliman. Kezaliman di sini kata Nabi al-syirku, kesyirikan. Sebagaimana Luqmanul Hakim mengatakan dalam Al-Quran, Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi ayat ini maknanya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka barulah mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hanya semata-mata memegang kepada makna zahir daripada bahasa Arab itu tidak cukup ketika memaknai atau memahami hukum-hukum dalam Islam atau memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak di antara para ulama yang tersesat ketika mereka memaknai, mendalami hukum secara bahasa Arab tanpa dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang lain. Kemudian juga yang mengakibatkan penyimpangan dalam penafsiran adalah berpegang sebagian mereka dengan sebagian dalil dan mengabaikannya dalil-dalil yang lain. Artinya berpegang dengan sebagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Allah katakan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 150. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya dan bermaksud untuk membeda-bedakannya dengan beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, dan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kafir kepada sebagian yang lainnya, serta bermaksud dengan perkataannya itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, yaitu iman dan kufur. Inilah sifat orang-orang kafir. Sementara Al-Quran mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian semua mencampurkan kebenaran dengan kebatilan dan menutupi kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan
latattabi'unna sanana man kana qablakum khadwal qudzati bil qudzati hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala fama. Sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal dengan sejengkal, sehingga kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak, sungguh kalian akan mengikutinya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Muttafaq alaih. Dengan hadis ini pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil bahwasannya sebagian umat ini akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa umat ini, kata beliau, akan beribadah kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sikap berpegang dengan sebagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain banyak dilakukan oleh ahlul ahwah, orang-orang yang mengekor kepada hawa nafsunya. Seperti mereka yang menafikan, memalingkan sifat-sifat Allah dari kalangan Jabariyah, dari kalangan Qadariyah dan lain sebagainya, ataupun orang-orang Qadariyah yang mempermasalahkan masalah takdir, orang-orang Khawarij, orang-orang Murji'ah, Mu'tazilah dan banyak kelompok sesat lainnya yang mereka kemudian mengambil satu dan meninggalkan yang lain. Oleh karena itulah, apa tidak mungkin bahwa sikap sebagian orang yang melakukan pelepasan diri dan memboikot sebagian lainnya dan kemudian saling membenci antara satu sama lainnya adalah akibat kesalahan dari sisi ini pula. Inilah yang mengakibatkan kemudian manusia-manusia timbul yang mencomot Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Sebagaimana yang sekarang timbul satu gerakan yang sangat sesat dan menyesatkan, kemudian banyak mengingkari sebagian daripada Al-Quran. Seperti menolak hukum waris, karena dianggapnya hukum waris tidak syak lagi menurut mereka, ini tidak adil dalam Islam. Sementara Islam datang membawa keadilan. Kemudian mendengung-dengungkan tentang emansipasi wanita. Ya. Kalau Islam tetap mengurung kaum wanita dalam rumah dan hanya bekerja dalam rumah dan hanya beribadah dalam rumah, tentu ini adalah salah satu pelecehan bagi mereka. Mereka seakan-akan seonggok daging yang tidak berharga, sehingga mereka pun harus tampil beda dan sama dengan laki-laki, bekerja dan begitulah seterusnya. Seakan-akan ayat Al-Quran mengatakan waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah wanita-wanita itu diam di rumahnya dan mencari surga di dalamnya. Sudah tidak bermanfaat lagi dan tidak ada hukumnya. Apalagi kemudian sekarang timbul satu gerakan yang mereka justru mengingkari ayat-ayat tentang masalah salat, ayat-ayat tentang masalah zakat, ayat-ayat tentang masalah haji, ayat-ayat tentang masalah sedekah, seakan-akan tidak wajib bagi mereka. Ini akibat daripada mengambil ayat satu dan membuang lainnya. Maka akan terjadi kerusakan-kerusakan dalam Islam. Akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam Islam. Akan terjadi Islam ini seakan-akan agama mainan. Tentu hal ini pelecehan dalam Islam. Kemudian juga suka memberi gelar buruk dan membuat cerita-cerita dusta untuk menghalangi manusia menerima kebenaran. Di antara manusia ada yang mungkin mereka ingin berbuat baik, ingin mengajak manusia kepada kebenaran. Namun ketika dia menyampaikan, dia memberikan kisah-kisah yang sifatnya Israiliyah, yang sifatnya dongeng-dongeng, yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, dan juga bukan sejarah para ulama kita, ataupun sejarah para nabi sebelum nabi kita. Tapi kisah ini dibuat-buat untuk dalam rangka mungkin niat baik mereka, supaya manusia berbalik menuju kebenaran. Namun ternyata salah. Islam sudah memberikan tata cara mengajak manusia. Cara mengajak manusia untuk berbuat baik.
untuk kembali kepada kebenaran dengan cara apa? Mendakwakan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun harus berkisah, maka kisahkan kisah-kisah yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam, yang tidak terputus sanadnya. Betul-betul kisah nyata yang dialami para ulama, seperti kisah para sahabat, kisah para tabi'in, kisah para tabi'in untuk membangkitkan semangat mereka baik dalam talabul ilmi ataupun mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, bukan kisah-kisah yang dikarangkan kemudian dinisbatkan kepada salah satu daripada ulama, seakan-akan ulama ini berbuat ini dan itu, padahal setelah diteliti ternyata tidak demikian. Maka ini akan menimbulkan kerusakan dalam Islam. Tentu masyarakat awam yang tidak mengetahui bahwa kisah ini adalah kisah palsu, kisah ini adalah fiktif dan lain sebagainya, mereka asal dengar dan asal terima. Yang lebih parah lagi, kemudian mereka sampaikan kepada orang lain. Maka kalau sudah demikian, sanadnya akan semakin rusak dan rusak. Tidakkah cukup menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak mereka menuju kebenaran tanpa harus membuat kisah-kisah, dongeng-dongeng, cengeng dan lain sebagainya? Karena akan menimbulkan kerusakan dan penyimpangan yang besar dalam Islam. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah, azamillah wa iyyakum. Insyaallah pengajian pada subuh kali ini kita cukupkan dulu. Untuk menambah wawasan kita akan buka tanya jawab untuk melebarkan pembahasan tentunya. Maka kami persilakan untuk tanya jawab pada yang ada di studio ataupun yang ada di udara. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas tausiahnya, dan mudah-mudahan sahabat hang yang mendengarkan kajian ini bermanfaat kiranya. Dan bagi sahabat hang yang ingin bertanya, silakan di line telepon kami untuk wilayah Batam, yaitu di 0778 468 106, ataupun di luar Batam yaitu di 0778 467 106, ataupun melalui SMS kami yaitu di 0856 684 10106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dengan nama Bapak? Mohon volume radionya dikecilin Bapak. Iya. Ini sama Bapak Eksal sekarang lagi dalam perjalanan ini. Ya. Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama yang saya tanyakan masalah wirid ya, yang membaca-baca Asmaul Husna. Mungkin dengan bilang-bilangan tertentu. Iya. Ya. Itu yang mau saya tanyakan tentang itu, apa itu ada sunnahnya atau ada dasarnya menurut yang benar itu ya. Ya. Dan kalau tidak ada itu dasarnya, itu kapan itu mulai terjadi? Dan satu lagi, bagaimana halnya sebetulnya dengan tarekat? Itu saja yang mungkin perlu saya tanyakan sama Pak Ustaz. Jawabannya saya berikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita tahu bahwa al-aslu fil ibadati al-man'u. Asal ibadah itu terlarang, melainkan ada dalil yang memerintahkannya. Karena sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ibadah. Namun setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru ada ibadah. Sehingga dibuat kaidah al-aslu fil ibadati al-man'u. Asal ibadah itu tidak ada, melainkan dengan dalil. Melainkan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering saya katakan bahwa perincian ibadah itu secara umum ada yang sudah ditetapkan waktunya, ada yang sudah ditetapkan tempatnya, dan ada yang sudah ditetapkan bilangannya ataupun tata caranya.
tentu sesuatu yang sudah ditetapkan bilangannya, tata caranya, waktunya dan tempatnya, kita tidak boleh membuat cara baru, tempat baru, bilangan baru ataupun waktu baru. Saya contohkan umpamanya salat. Salat sudah ditentukan kaifiyahnya, caranya. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian bilangannya sudah ditentukan. Salat maghrib 3 rakaat. Salat isya 4 rakaat. Salat subuh 2 rakaat. Salat zuhur dan asar 4 rakaat. Sudah ditentukan. Ya, bilangannya. Dan kalau ditambah bilangan, salat zuhur menjadi 6 rakaat, walaupun dia mampu mengerjakannya, salah. Karena sudah ditetapkan bilangannya. Begitu juga waktunya. Sudah ditetapkan. Tidak boleh kemudian waktu zuhur kita geser kepada maghrib, maghrib digeser kepada isya, atau isya digeser kepada subuh. Salah. Karena apa? Ditentukan waktunya. Yang ingin saya katakan adalah, jika zikir-zikir yang berupa membaca Asmaul Husna itu memang ada ketentuannya berapa dan berapa, maka kami tidak mengingkarinya. Dan kalau hadis itu sahih, kami akan merujuk kepadanya. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, tentu sebaiknya tidak diamalkan dan ditinggalkan. Karena sesuatu yang sifatnya menetapkan sebuah perbuatan tanpa dalil, tentu akan mengakibatkan selain amal itu akan tertolak, kita juga akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa neraka yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Ya. Adapun tentang pembahasan kelompok tarekat ini memerlukan pembahasan yang cukup panjang sekali dan tidak bisa kita terangkan pada majelis yang sangat singkat ini. Insyaallah pada lain kesempatan kita akan bahas dengan sangat terperinci kalau Allah mengizinkan kita semua. Wallahu a'lam. Sekarang Ustaz, dan ini ada pertanyaan melalui SMS, yaitu dari Muka Kuning dengan pertanyaan, di dalam Al-Quran Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Mohon penjelasannya. Mungkin yang dimaksud ayatnya adalah wa huwa aqrabu min hablil warid, dia lebih dekat daripada urat nadi. Sebenarnya ayat ini diperselisihkan tafsirnya, apakah yang dimaksud lebih dekat di sini Allah ataukah malaikat. Ya, ataukah malaikat. Jadi ada penafsiran yang mengatakan bahwa ayat itu bukan berbicara tentang Allah dekat, tetapi malaikat. Ya, raqib dan atid maksudnya. Tapi ada juga yang kemudian mengisyaratkan istilah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kedekatan Allah dengan manusia diartikan Allah dekat zatnya, tidak. Karena Allah tidak di mana-mana. Allah tidak di langit. Allah tidak di mana-mana, artinya Allah di langit, di bumi, di sebelah timur, sebelah barat, kiri, kanan, bawah, atas. Allah tidak demikian. Tapi Allah hanya ada di atas arsy, sebagaimana zahir Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Yang Maha Penyayang berada di atas arsy. Dan Al-Quran sangat banyak mengulang-ulang kalimat arsy sebagai persemayaman Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy. Sebab kalau andai kata kalimat ini menguasai, ya, sehingga kemudian istiwa diartikan kekuasaan, tentu Allah waktu itu merampas dulu baru dikuasai. Ya, seperti mungkin dulu zaman Belanda merampas Indonesia, kemudian Indonesia dikuasai, kan begitu. Jadi tidak bisa kemudian istiwa diartikan kekuasaan. Lebih selamatnya, lebih baik kita artikan secara zahir ayat tadi, yaitu istiwa artinya bersemayam. Itu lebih tepat. Adapun bagaimana bersemayamnya, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekalipun taruhlah ayat itu bermakna bahwa Allah itu dekat manusia, dekat dengan manusia, kita katakan ya, karena Allah ini senantiasa mengawasi manusia. Kemana saja manusia berada, maka Allah akan senantiasa mengawasi. Dan Allah Maha tahu sekalipun manusia berjalan di tengah kegelapan malam. Allah Maha tahu berapa banyak yang sedang jatuh daunan di tengah kegelapan malam. Allah Maha tahu. Allah mengawasi kita, dekat dengan kita. Namun kedekatan Allah tidak harus dengan Allah di mana-mana. Seperti umpamanya sirtu wal qamar, aku berjalan di bawah bulan, aku berjalan di bawah matahari.
Matahari bersama kita keterangannya, ya, cahayanya. Namun matahari tak di atas, bulan pun tak di atas. Ya. Jadi itulah gambaran kalau sama makhluk saja terjadi bahwa sesuatu yang di atas tidak harus ke bawah dalam rangka mendekati kita, apalagi dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang segala sesuatu Maha mampu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Dan ini ada pertanyaan lagi dari via telepon insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin nanya, kadang-kadang saya melihat orang yang sedang sakaratul maut itu lama sekali Pak. Itu gimana? Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Tentang masalah sakaratul maut telah dinaskan dalam Al-Quran. Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakaratul maut itu benar adanya. Dan itulah yang membuat kita lari darinya. Seorang lari, artinya orang ketakutan kalau dalam keadaan sakaratul maut karena rasa sakitnya luar biasa. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang menandingi rasa sakit daripada ketika sakaratul maut. Namun sebagian para ulama mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut bagi orang-orang yang beriman itu menunjukkan tanda-tanda akan dihapuskannya dosa-dosa yang tersisa dari tubuhnya. Namun rasa sakitnya orang-orang kafir ketika sakaratul maut itu salah satu tanda bahwa adalah siksaan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Sehingga bisa ditengok di situ. Kalau dia sakaratul maut adalah orang-orang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah, ketika di dunia dia tarikus shalah, meninggalkan salat sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, sehingga Allah perlama sakaratul maut yang merupakan azab Allah bagi dia. Tetapi kalau dia memang seorang mukmin, ahli salat, ahli ibadah, ibadahnya bagus, akidahnya sahih dan lain sebagainya, kemudian kok lama, bukan menunjukkan itu siksaan, mungkin itu salah satu untuk menggugurkan dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Dan kami informasikan kepada sahabat yang ingin bertanya, mohon volume radionya dikecilkan, akan menimbulkan feedback. Karena tanpa mendengarkan radio pun sahabat Hang bisa mendengarkan melalui via telepon Anda tentunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari Kota Besar yang ingin menanyakan tadi mengatakan bahwa menggunakan hadis dhaif itu ada yang mengatakan boleh, akan tetapi ada syarat-syaratnya yang menunjukkan hampir kebolehannya. Yang ingin saya tahu syarat-syaratnya itu seperti apa. Terus yang kedua, ada juga orang yang berkata, jika kita mau beribadah sedikit dikatakan itu bid'ah, sedikit bid'ah. Nah, lalu bagaimana dengan ibadah-ibadahnya katanya? Ada yang mengatakan seperti itu, walaupun udah saya kasih keterangan seperti itu, tapi seolah-olah tidak menerima. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Memang sebagian ulama menganggap bahwa ada hadis dhaif itu bisa dijadikan untuk fadilatul amal, fadilah amal. Tetapi ada beberapa syarat. Mungkin saya akan sebutkan dua saja biar di mana dua syarat ini saya anggap cukup. Di antaranya adalah yang pertama, kebaifan hadis itu tidak terlampau parah. Kemudian yang kedua, hadis dhaif yang menunjukkan tentang fadilah amal itu harus di bawah naungan hadis yang sahih. Artinya ada hadis sahih yang memayunginya. Hadis sahih yang memayungi secara umum tentang ibadah tadi. Saya contohkan seperti ini. Anggap saja, umpamanya Allah secara umum dan Rasulnya memerintahkan tentang salat duha. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis yang sahih tentang perintah salat duha. Kemudian ada hadis yang dhaif, yang menceritakan tentang keutamaan salat duha. Kemudian ketika dia mengamalkan salat duha, bukan berarti dia mengamalkan hadis dhaif tadi, tetapi mengamalkan secara umum perintah dari Allah dan
Rasulnya. Jadi kesimpulannya, dia bukan mengamalkan hadis dhaif, tapi mengamalkan payung daripada hadis itu, yaitu hadis yang sahih. Ya. Sehingga intinya tidak mengamalkan hadis dhaif, intinya seperti itu. Ya. Dan pembahasan ini memang harus ada perincian. Dan insya Allah kita akan bahas pada lain kesempatan dan mungkin bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lain. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Dan insyaallah masih ada pertanyaan. Iya, yang kedua. Yang kedua, iya. Kalau ada orang yang mengatakan sedikit-sedikit kok bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, mana yang sunnah kan gitu. Maka kita katakan sebenarnya kalau dia sadar dengan perkataannya, maka sunnah Nabi SAW kalau kita amalkan dengan sekuat tenaga kita, tentu kita tidak akan mampu mengamalkan. Karena banyak sunnah-sunnah Nabi. Makanya Rasulullah mengatakan, wa may yusaddad din illa ghalabahu. Barang siapa yang ingin berkeras untuk mengamalkan seluruh amalan-amalan dalam agama, tentu dia akan terkalahkan dengan sendirinya. Oleh karena itulah yassiru wa la tu'assiru, permudah jangan dipersusah. Banyak amalan sunnah. Ya. Seperti saya contohkan, seperti seseorang mengamalkan jenggot, itu sunnah Nabi. Mengangkat sarung di atas mata kaki, itu sunnah Nabi. Menggunakan pakaian gamis, itu sunnah Nabi. Salat duha sunnah Nabi. Kalau ingin bab salat banyak. Salat sunnah wudu ada, tahiyatul masjid ada, salat malam ada, tahajud, rawatib dan lain sebagainya. Itu sunnah Nabi, semuanya sunnah Nabi. Banyak sekali. Ya. Bahkan tadi saya citil perkataan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Faqad kufitum. Ikuti dan jangan membuat-buat, itu sudah cukup. Cukup. Karena memang Islam sudah datang dalam keadaan cukup. Islam sudah terang. Malamnya seperti siangnya. Tidak perlu lagi penjelasan. Tidak perlu lagi penambahan ataupun pengurangan. Sebab penambahan dan pengurangan salah satu bentuk istidrak. Ketidakterimaan akan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jangan diprotes. Tidak boleh kita protes kepada Allah. Atau kata lain demonstrasi kepada Allah. Bukankah Allah Maha tahu tentang kemaslahatan dan kemafsadahan manusia? Allah tahu. Sehingga Allah menjelaskan dalam kitabnya persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan berbagai hal sudah diterangkan dalam Islam. Sudah cukup. Begitu banyak ajaran-ajaran dalam Islam. Kita tinggal mengamalkannya saja. Oleh karena itulah, orang yang mengatakan demikian hendaklah dia mengaca, memperdalam lagi tentang sunnah-sunnah. Ternyata kalau kita diperdalam, ternyata sunnah semakin digali semakin banyak, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz, dan ini ada pertanyaan melalui SMS dari Abu Kulubi. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya seseorang yang bukan ahlinya bertindak sebagai khotib, Ustaz? Iya. Seseorang yang bukan ahlinya kemudian dia memberi fatwa, maka ini disyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwa innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin biqabdil ulama walakin yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu pada dada-dada manusia secara sekaligus. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Wa idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Dan ketika para ulama sudah tidak ada, sudah tersisa lagi di muka bumi, sudah tidak tersisa lagi di muka bumi ini, maka sebagian manusia akan mengangkat orang-orang yang juhala, orang-orang yang tidak paham dalam agama, ru'usan juhala, dijadikan pemimpin. Fasu'ilu fa'afsau fadallu adallu. Kemudian mereka ditanya dan mereka berani menjawab tanpa ada ilmu, maka dirinya sesat yang berfatwa dan yang mendengarkan tersesat, sesat dan menyesatkan dan begitulah seterusnya.
Dan kalau dia bukan bidangnya, maka tunggulah hari kiamat, kata Rasulullah. Idza wusidal amru min ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kata Rasulullah, apabila urusan diberikan kepada manusia yang bukan bidangnya, bukan ahlinya, maka tunggu saja hari kiamat. Karena akan rusak. Jangan lagi persoalan agama, persoalan dunia. Ya, orang yang tidak tahu bengkel motor, kemudian disuruh memperbaiki motor, bukan malah bagus, malah hancur, menghancurkan, lebih mudah untuk memperbaiki. Begitu juga apalagi soal agama. Ya, yang saya kira kalau bicara soal agama semua orang bisa bicara. Ya. Tetapi Islam membatasi siapa yang berbicara dan siapa yang tidak boleh berbicara. Berbicaralah sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Artinya balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat itu, artinya dengan ilmu. Tidak semua ayat kemudian disampaikan dengan akalnya, salah itu. Ya. Jadi maksudnya hadis itu adalah dengan ilmu, dengan yang ia ketahui. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Pak Abdurrahman di Kupang, Pak. Silakan pertanyaannya Bapak. Mohon penjelasan tentang kalimatus safar dan bagaimana hukumnya mengadakan ataupun menghadiri undangan itu. Assalamualaikum. Walimatus safar. Kedengaran begitu, tapi mungkin ini waliman untuk menikah mungkin pertanyaannya. Safar mungkin untuk naik haji mungkin. Iya. Ya, dalam Islam itu tidak ada walimatus safar. Walimah itu kan ulang tahun. Dalam Islam hanya ada 2 ulang tahun. Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau yang dimaksud walimah makan-makan, nah yaitu walimatul arus itu. Ketika seorang menikah, ataupun ketika seorang mengadakan akikah, atau ketika seorang mengadakan kurban, nah itu memang ada perintahnya. Ya, tapi kalau yang dimaksud walimatul arus, ya untuk kepergian haji, wallahu alam, sampai hari ini saya belum dapat satupun Al-Quran dan hadis yang menyuruhnya. Ya kalau memang ada dalilnya silakan, tapi kalau tidak ada ya jangan dibuat. Itu senang saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Ini Bang Zul. Oh, sila. Ustaz, hari ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hari ini kita lihat umat Islam sangat fobia dengan perkataan bid'ah itu. Seolah-olah perkataan bid'ah ini datang dari ustaz atau kiai-kiai. Jadi bagaimana cara yang terbaik untuk kita mendakwah umat Islam hari ini yang sangat jauh daripada sunnah Rasulullah SAW. Sudah Ustaz, terima kasih. Ya, tafadhol jawabannya. Iya, bismillah, alhamdulillah. Ya, cara yang baik dalam berdakwah tentu mengembalikan dakwah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah ada sebagian ulama mentafsirkan Al-Quran, wal mau'izah hasanah ada sebagian ulama mentafsirkan Sunnah. Jadi ud'u ila sabili rabbika, ya, serulah mereka manusia kepada jalan Rabb kamu bil hikmah dengan Al-Quran wal mau'izah hasanah dan juga dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak terlepas dari pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita serukan ini, kita kenalkan sunnah yang benar. Mungkin pada awalnya ketika kita mengenalkan sunnah, manusia akan merasa asing dengan dakwah kita. Ya, dan ini pun sebagaimana yang pernah dilakukan oleh seluruh para nabi, seluruh para rasul, hatta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diasingkan, dikucilkan, dimusuhi. Tetapi dengan sabarnya, istiqomahnya dalam berdakwah, buktinya akhirnya penduduk Jazirah Arab pun seluruhnya masuk Islam dan memeluk Islam dan menjadi kekuatan poros Islam sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Ya, jadi teruslah mendakwahkan supaya masyarakat sadar mana yang bid'ah dan mana yang sunnah, mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang maksiat dan mana yang sifatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
tanpa kita mengenalkan sunnah kepada mereka, sampai hari kiamat mereka tidak akan mengenal sunnah. Yang mereka kenal ya itulah apa yang diajarkan bapak dan nenek moyang mereka. Dan biasakan kita kenalkan kata-kata sunnah kepada mereka. Ya, dengan cara membedakan mana sunnah yang dianggap oleh masyarakat dan mana yang sunnah yang disilahkan dalam Islam. Sebab masyarakat hanya memahami sunnah itu secara fikih, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa. Sehingga kemudian memukul rata semua perbuatan Nabi dan pekerjaan Nabi dianggap sunnah menurut mereka. Ini salah, karena apa? Ada pembagiannya menurut ulama. Lalu kita jelaskan kepada mereka bahwa ini sunnah istilah fikih, ini sudah dan ini contohnya, ini sunnah menurut ulama hadis dan ini contohnya, dan begitulah seterusnya. Ya. Dan terus tetap kita juga memerangi perkara-perkara yang baru dalam Islam. Ya. Sebab kalau kita tidak memeranginya, maka selama itu perbuatan itu tidak akan selesainya dan mungkin akan menjamur dan kemana-mana. Ya, oleh karena itulah sikap setiap mukmin, apalagi dia seorang dai, dan kewajiban bukan seorang dai, setiap orang yang sudah mengenal kebenaran harus mendakwahkan kepada orang lain. Begitulah yang dilakukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Dan ini ada pertanyaan melalui SMS, yaitu datang dari Ayi Asad. Pertanyaannya adalah, Ustaz, apakah ada hadis Rasulullah yang mengajarkan umat Islam harus mempunyai golongan seperti yang banyak yang berada di Indonesia ini? Dan mengapa umat Islam harus berbagi-bagi seperti itu? Bukankah cukup Al-Quran dan hadis menjadi pedoman hidup? Tentang perpecahan umat Islam, ini adalah sesuatu yang harus kita imani, karena yang mengatakan seperti ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan kepada beliau, Shadaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh benar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan, wasataftariqu hadhil ummah ila 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Qila ya Rasulullah, wa ma hiya? Qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, wa fi riwayah ma ana alaihi wa ashabi, wa fi riwayah hiya al-jamaah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan sejak zaman dahulu dengan mengatakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka, tapi tidak dikekalkan kecuali satu, yang disebut dengan siapa mereka yang satu ini, orang yang berpegang kepadaku dan para sahabat-sahabatku. Memang kita katakan bahwa sekarang sudah terjadi dan saatnya perpecahan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan itu terbukti. Bahkan ternyata sangat banyak sekali, dan masing-masing golongan mengatakan kami berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kenapa Qurannya satu, Sunnahnya satu, kok berpecah? Maka jawabannya adalah karena mereka tidak sama dari segi pemahaman. Mereka pahami Al-Quran dan Sunnah dengan hawa nafsu mereka. Mereka pahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal-akal mereka, sehingga menimbulkan perpecahan yang begitu banyak, karena akal manusia ketika berpikir salah satu kepala dengan kepala yang lain akan saling mengeluarkan pendapatnya masing-masing yang saling bersilang dan tidak ada titik temu. Ya. Oleh karena itulah untuk menemukan dan untuk terjadinya titik temu dan mengkerucut seperti piramid ke atas, maka kita harus kembali kepada pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salafun saleh, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabiin dan tabi'in, dan manusia yang tetap mengikuti mereka dengan benar. Baru kita akan bersatu di atas akidah yang benar, manhaj yang benar, ibadah yang benar, dan begitulah seterusnya. Selama ini tidak dikerjakan, maka selama itu perpecahan umat akan semakin melebar dan hampir tidak ada ujungnya. Ya, oleh karena itulah sikap kita kepada golongan-golongan ini tetap kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafun saleh, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan berpegang kepada pemahaman ini, yakni para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan terpelihara dan aman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan bahwa sahabat adalah pengaman umatku. Dalam sebuah hadis yang sahih, wa ashabi amanatun li ummati. Wa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Ya. Sesungguhnya para sahabat adalah pengaman, pemelihara bagi umatku. Kalau para sahabat sudah pergi, maka akan terjadi masalah pada umatku. Artinya, kalau mereka sudah pergi dari pemahaman para sahabat, maka akan bermasalah ketika mereka memaknai Islam, ketika mengamalkan Islam, ketika beriktikad soal Islam, dan begitulah seterusnya. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat yang dimanapun Anda berada. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Barudin dari Johor Baru. Ya, silakan Bapak. Begini, Ustaz. Ya. Saya pernah dengar hadis Rasulullah yang berbunyi, bumi ini semuanya tempat beribadah kecuali kuburan dan kamar mandi. Iya. Begini, Ustaz. Rumah saya kan dekat dengan masjid. Masjidnya ada kuburan. Maksudnya bangunan masjidnya tidak berpisah dengan kuburannya. Iya. Terus bagaimana hukumnya saya sholat di sana? Iya. Itu aja, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di banyak hadisnya tentang pelarangan membangun masjid di atas kuburan. Bahkan 5 hari sebelum kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mewasiatkan sebuah wasiat yang sangat agung dan besar. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah pada orang Yahud dan Nasrani yang mengambil kuburan-kuburan orang-orang saleh dijadikan sebagai masjid. Jadi tradisi membangun masjid di atas kuburan ini sudah ada sejak zaman Yahudi dan Nasrani sebelum mendatangkan Islam kepada kita. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, la tusallu alal kubur. Ya, jangan kau salat menghadap kuburan. Ya, la tusallu alal kubur. Jangan kau salat menghadap kuburan. Cuman para ulama berselisih pendapat tentang masalah bagaimana kalau orang salat di situ. Apakah batal salatnya? Apakah ini sudah haram tapi tidak batal salatnya? Dan ini perselisihan di antara para ulama yang harus dijelaskan dengan panjang lebar dan perlu membutuhkan waktu yang lama. Tapi yang jelas tidak boleh seseorang salat di masjid yang ada kuburannya, kecuali jikalau kubur itu terpisah dari masjid dengan dinding yang lain bukan dinding masjid, ataupun kuburan itu terlintasi dengan jalan raya. Ya, dengan jalan raya. Bagaimana kalau orang berdalil dengan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita katakan bahwa kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan masjid. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur di situ karena ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan setiap Nabi yang mati maka dia dikubur di tempat kematiannya. Kebetulan dia mati di rumahnya Aisyah maka dia dikubur di situ. Ya. Dan bukan hanya itu, sebenarnya penentangan para ulama sudah banyak ketika pelebaran masjid menuju ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena para ulama waktu itu sangat lemah, kemudian penguasa lebih kuat sehingga akhirnya masuk pula masjid ke dalam kuburan. Tapi yang jelas itu tidak bisa dijadikan dalih. Ya. Jadi intinya adalah tidak boleh sholat di situ, harus cari masjid yang lain selama masih ada. Kecuali kalau memang di dunia ini tidak ada masjid kecuali itu, ya. Maka sebagian ulama mengatakan tetap sah salatnya namun haram karena dia mengerjakan sesuatu larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh salat di depan kuburan. Dan lebih baiknya antum merujuk kepada kitab yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin Albani tentang larangan mengambil masjid sebagai kuburan, dan kitab itu sudah diterjemahkan di Indonesia. Antum bisa pesan ke radio ini. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan ini ada pertanyaan melalui SMS. Apakah dalam beragama kita harus wajib menganut firqah ataupun aliran ataupun organisasi Islam tertentu? Di dalam memahami Islam tentu kita harus merujuk kepada pemahaman yang benar saja. Kalau yang dimaksud kelompok adalah Taifatul Mansurah, kelompok yang ditolong, Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ataupun Salafiyun, ya, artinya mengisbatkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak apa-apa. Artinya maksudnya pemahamannya, bukan membikin sebuah kelompok atau organisasi dengan nama itu. Ya, karena arti salaf sendiri adalah pendahulu, dan pendahulu kita awal-awal Islam adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tabiin dan tabiin. Ini generasi salaf, disebut generasi salaf, generasi yang direkmen oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, bahwa generasi ini adalah terbaik manusia di antara manusia yang terbaik. Ya, jadi dalam beragama kita tidak boleh berhizbi, membuat kelompok-kelompok kemudian ta'assub kepada masing-masing kelompok, karena Al-Qur'an mengancam, Al-Qur'an mencela. Qul hizbin bima ladaihim farihun.
Setiap kelompok nanti berbangga dengan kelompoknya masing-masing. Sehingga Islam tidak mengenal kelompok-kelompok. Yang Islam mengenal Hizbullah, kelompok Allah. Artinya kelompok Allah adalah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang kembali kepada pemahaman Salafun Saleh. Mereka yang menisbatkan kepada Al-Firqatun Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Kita tidak boleh mempertanyakan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru Allah yang akan bertanya apa yang dilakukan kita. Bukan kita bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Ya, karena ada ayatnya. La tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan engkau bertanya tentang apa yang dilakukan Allah, tapi nanti Allah yang akan bertanya apa yang kita lakukan. Ya, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwan yang bertanya tadi. Assalamualaikum. Apanya terputus dan insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dengan Abdullah di Batam Center, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, di masjid dekat rumah saya itu ada masjid di mana kalau menjelang sholat subuh atau menjelang azan subuh, di masjid tersebut menyetel sholawat ya, di mana sholawatnya itu bernuansa syirik gitu loh. Misalkan gini, ya Rasulullah dan seterusnya. Nah, bolehkah kita sholat di masjid tersebut, Ustaz? Iya. Boleh Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat di situ boleh saja, tidak ada larangan. Adapun kalau andai kata dia menyetel hal-hal yang demikian yang berbau syirik, maka itu bid'ah. Tapi bukan berarti dilarang untuk sholat di situ. Selama yang jadi imam itu tidak kafir, tidak orang kafir atau orang musyrik. Ya, selama imam itu masih mukmin, artinya sekalipun dia berbuat bid'ah, tapi bid'ahnya tidak sampai mukaffarah, tidak sampai menjadikan dia kafir, maka Ahlus Sunnah beriktikad boleh sholat di belakang ahli bid'ah dan sah sholatnya. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz. Dan ini ada pertanyaan melalui via SMS, yaitu di sebentar. Ini apa hukumnya pengajian ibu-ibu dengan membacakan selawat pakai pengeras suara, Ustaz? Ini tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus ya Ustaz. Dan bagi sahabat yang bisa kembali menghubungi kami di line telepon di 468106. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan di mana ibu? Ibu Miati. Mohon volume radionya dikecilin sedikit ibu. Iya. Ya, silakan pertanyaannya ibu. Ini Pak, saya mau tanya, apakah wajib saya minta dicerai jika suami itu tidak mau mengikuti sunnah Rasul? Itu aja Pak. Assalamualaikum. Iya. Tentang masalah ini, secara umum memang perempuan tidak punya hak veto dalam perceraian, karena yang punya hak wewenang untuk menceraikan adalah suami. Suami yang punya hak menceraikan istri. 1000 kali kata cerai keluar dari mulut istri tetap tidak sah. Tapi 1 kali walaupun bergurau dari mulut seorang suami maka dinyatakan sah. Oleh karena itulah maka sebaiknya dihindari dulu. Kemudian yang kedua, seandainya memang suami itu sudah jauh daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah diupayakan dengan berbagai cara. Sudah diupayakan dengan berbagai cara, artinya
sudah dia keluarkan seluruh jerih payahnya untuk menyadarkan suami, tapi suami juga tidak mau juga, ya maka kita harus adukan hal ini kepada yang sifatnya berwenang dalam masalah ini. Namanya Indonesia ini biasanya kan KUA yang menangani tentang masalah pernikahan dan perceraian. Jadi pengadilan nanti yang memutuskan, bukan ibu yang memutuskan. Ya, tapi sebaiknya dihindari dan upayakan bahwa suami itu mudah-mudahan suatu ketika mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena perceraian itu sangat menyakitkan sekali. Sangat menyakitkan sekali dan diupayakan untuk tidak bercerai ya. Apalagi ya, kalau sudah punya anak dan lain sebagainya, susah. Sangat susah sekali. Sangat menyedihkan ya. Karena itulah sekiranya penyimpangan suami ibu itu tidak sampai menjadikan dia kufur, kecuali kalau umpamanya dia tarikus shalah, meninggalkan sholat, tidak mau sholat, ya, dan selamanya dia tidak mau melaksanakan sholat, nah baru kita ajukan bahwa suami ini sudah tidak benar, ya, ataupun mungkin suaminya tukang minuman keras, tukang judi dan lain sebagainya, dia tidak berhenti melakukan itu terus. Sudah diceramai tidak bisa, sementara dia ingin mencari imam yang baik dalam keluarga, maka apa boleh buat? Ya, terpaksa dia harus mengajukan ke pengadilan dan lain sebagainya. Jadi diupayakan untuk seupaya mungkin tidak bercerai dulu dan tidak minta cerai kalau belum melihat penyimpangan-penyimpangan yang mengkufurkan suami. Wallahu a'lam. Syukran atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bapak ya. Silakan pertanyaan Bapak. Bapak Firman di Batu Haji, Pak Ustaz. Iya. Ini saya mau tanya nih, Pak Ustaz. Ini kan kita sholat subuh itu kan ada kunut. Iya. Jadi padahal di kampung saya dulu, bapak-bapak dulu yang terdahulu dulu kan mengadakan kunut. Iya. Jadi saya dengar dari Johang, ini saya pun anggota baru ini Pak. Iya. Jadi saya mau tanya, apa itu kunut itu sah atau bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Hanya itu saja Pak Ustaz. Iya. Iya itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah kunut, memang banyak hadis-hadis mempersoalkan masalah kunut. Dan kunut itu terbagi menjadi 3. Ada kunut witir, ada kunut nazilah, ada kunut subuh. Adapun yang dua dari 3 kunut tadi, ada kunut witir dan kunut nazilah, itu memang seluruh riwayatnya sahih dan bisa diamalkan. Itu kunut witir ketika witir, salat witir, ataupun kunut nazilah ketika kaum muslimin mendapatkan musibah, kemudian kita saudara-saudara yang ada di sini mungkin tidak mampu memberikan sumbangsi kepada mereka lewat jiwa dan harta, maka bisa lewat doa kepada mereka dengan cara kunut nazilah yang Rasulullah pernah melakukan selama sebulan penuh. Adapun tentang masalah kunut subuh, walaupun banyak jumlahnya hadis-hadisnya, ternyata setelah dikoreksi oleh para ulama semuanya berkisar hadisnya tentang dhaif jiddan dan maudhu. Tidak ada yang sampai derajat hasan sekalipun tidak ada, bahkan sampai sahih pun tidak ada. Ya, kalau sudah nyata bahwa hadis tentang kunut itu seputar maudhu, dhaif dan dhaif jiddan, tentu kita tidak bisa mengamalkannya. Tapi yang jelas memang sebagian ulama mempermasalahkan masalah ini. Ya, dan tetapi wallahu a'lam kami sendiri lebih cenderung bahwa karena hadis-hadis masalah kunut itu tidak ada yang sahih, tidak ada yang sah, ya, sehingga ada juga hadis yang mengatakan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia melakukan kunut. Ya, ternyata hadis ini pun tidak terangkat, ya dhaif, tidak sampai hasan, tidak sampai sahih, sehingga kita katakan bahwa hadis-hadis persoalan kunut ini tidak ada yang sah dan tentu sesuatu yang tidak sah tidak amalkan. Lalu bagaimana dengan imam yang menggunakan kunut? Ya sah-sah saja kita salat di belakang dia, tidak masalah.
Ya, cuman kita tak payah kemudian mengangkat tangan karena kita meyakini bahwa perbuatan itu adalah menyelisihi sunnah. Setiap yang menyelisih sunnah dari imam maka tidak boleh diikuti. Kita mengikuti imam sesuatu yang kita yakini ada sunnahnya. Ya, tapi yang jelas pembahasan kunut ini tidak sekecil ini yang kita bahas, tapi lebih bentang lagi sebenarnya. Dan untuk mengetahui agar tidak terjadi fitnah di antara kita, maka lebih baik Bapak datang ke Radio Hang. Di sini ada buku-buku yang menjelaskan soal tentang masalah kunut. Ya, biar tidak terjadi fitnah di antara kita dan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz, dan insyaallah kita akan kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Bapak Andi Tanjung Umar. Ya, silakan pertanyaan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanyakan masalah pakaian. Itu masalah pakaian itu kita pakai istilahnya untuk waktu ibadah aja atau setiap waktu yang istilahnya celana di atas mata kaki ya. Iya. Terus yang kedua masalah tutup kepala. Tutup kepala itu istilahnya ada batasan nggak dari kening kemana gitu Ustaz? Untuk wanita. Istilahnya kan untuk ibadah gitu kan, tutup kepala istilahnya kopiah gitu kan. Oh, kopiah. Istilahnya kadang kan ada orang yang makanya sampai dekat dengan alis gitu kan. Iya. Ada juga yang sekedar nusuk rambut aja, ada juga yang nampak rambutnya gitu Ustaz. Iya. Jadi saya itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah celana yang di atas atau kain yang di atas mata kaki ini berlaku di dalam dan di luar sholat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan umum. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Jadi dua-duanya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap sombong orang yang melembrehkan kainnya di bawah mata kaki. Bahkan Nabi mengatakan fafinnar, maka di neraka. Dan banyak lagi tentang persoalan musbil ini. Antum bisa rujuk pada buku Riyadhus Shalihin tentang babul libas. Antum bisa merujuk kepada kitab Riyadhus Shalihin, dan kitab ini sudah diterjemahkan. Insyaallah di studio ini sudah ada kitab Riyadhus Shalihin. Ya, antum bisa datang ke studio. Kemudian tentang masalah penutup, memang kalau kita melihat dalam kitab Akhtaul Musallin, di situ memang sebagian ulama memakruhkan orang yang salat tanpa menutup kepala. Ya, orang yang salat tanpa menutup kepala, artinya harus menggunakan kopiah mungkin ataupun serban. Ya, tapi di situ tidak dijelaskan tentang batasannya, apakah harus menutupi halis, tidak. Ya, yang jelas, sebagaimana umumnya orang menggunakan kopiah. Ya, sebagaimana umumnya menggunakan kopiah, selama menggunakan kopiah itu tidak sebagaimana tersabu dengan orang-orang fasik dan lain sebagainya. Ya, saya kira demikian, wallahu a'lam. Syukur atas jawabannya, dan insyaallah kita akan kembali menerima penelpon yang telah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dengan Bapak? Dari Mbak Allah dari Kota Center, Pak. Ya, silakan pertanyaannya. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, apa perbedaan sunnah menurut ahli fikih dan sunnah menurut ahli hadis? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sunnah secara bahasa adalah at-tariqah, mahmudatun kanat am madmumah. Sunnah menurut bahasa adalah sesuatu ataupun tariqah ini perjalanan atau tata cara, baik tata cara ini baik ataupun tata cara ini buruk. Ini secara bahasa, karena Rasulullah mengatakan man sanna sunnatan hasanatan. Kemudian juga man sanna sunnatan sayyi'atan. Nah, barang siapa yang membuat tata cara sunnah yang baik, ada juga barang siapa yang bikin tata cara sunnah yang buruk. Ini menunjukkan bahwa sunnah secara bahasa adalah tariqah, tata cara baik yang baik ataupun yang buruk. Tetapi secara istilah, ini para ulama berbeda pendapat antara istilah ahlu husul, ahlu hadis, dan ahlu fiqh. Ahlu fiqh memang sunnah diartikan adalah yumdahu fa'iluhu
wa la yudhammu tarikuhu. Yaitu diberikan pujian orang yang mengamalkannya dan tidak dicela orang yang meninggalkannya. Atau dengan kata lain, orang yang mengamalkannya dapat pahala, orang yang meninggalkannya tidak apa-apa. Ini istilah ulama fuqaha. Seperti antum sholat tahiyatul, seperti antum sholat, anggap saja sholat sunnah wudu. Ya, antum habis wudu, kalau antum melaksanakan sholat sunnah wudu itu baik bagi antum dapat pahala. Tapi kalau antum selepas wudu antum juga sholat pun tidak apa-apa, tidak berdosa. Ya, jadi itu salah satu contohnya. Tetapi sunnah yang diistilahkan oleh ahli hadis adalah setiap perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai daripada perkataan beliau, dari perbuatan beliau dan akhlak beliau dan seterusnya. Ya, jadi sesuatu yang bersumber dari diri beliau. Dan ini yang diinginkan oleh para ulama tentang masalah pengertian sunnah. Sehingga para ulama banyak yang menulis kitab yang dinisbatkan kitab mereka dengan memberikan judul pada kitab mereka adalah As-Sunnah. As-Sunnah. Sehingga ada kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, As-Sunnah lil Imam Al-Baghawi, As-Sunnah lil Imam At-Tabari, dan banyak lagi. Ya, karya-karya As-Sunnah. Nah, yang dimaksud As-Sunnah di situ adalah Islam itu sendiri. Makanya Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, ya, Al-Islam huwa sunnah wa sunnah wal Islam, dan keduanya tidak bisa dibedakan. Ya, sunnah itu Islam sendiri dan Islam itu adalah sunnah. Karena Islam tanpa sunnah tidak bisa, begitu juga sunnah tanpa Islam. Jadi dua-duanya saling berkaitan. Ya, karena memang Islam sendiri adalah setiap perkataan Nabi, setiap perbuatan Nabi, dan setiap akhlak dan keyakinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itulah pengertian sunnah. Ya, jadi itu istilahnya sunnah menurut ahli hadis, dan insya Allah kita akan sampai pembahasannya ketika kita nanti akan membahas tentang kitab tauhid. Ya, insya Allah, karena kita akan nanti kalau Allah mengizinkan mulai dari 2 minggu lagi kita akan mengkaji satu kitab tentang masalah tauhid, dan sebagainya kita akan mengkaji kitab tentang masalah sunnah. Ya, biar kita lebih jelas lagi. Wallahu a'lam. Dan ini adalah pertanyaan melalui SMS yang sangat menarik, Ustaz. Yaitu, Pak Ustaz, saya mohon tuntunan akan mimpi saya. Waktu itu saya bermimpi ketemu 2 malaikat pencatat amal perbuatan. Setelah terjadi dialog, saya minta amalan supaya menjadi orang sabar dan soleh. Lalu dia memerotalkan ayat terakhir dari surah Wal-Asr. Tetapi illa diganti dia dengan inna. Lalu dia bilang, baca sebelum makan dan sampaikan pada teman-teman. Dan tolong kasih penjelasan agar saya tidak tersesat lebih jauh. Sementara saya sendiri bukan ustaz atau ulama, bahkan alim ulama. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jelas ini mimpi yang tidak masuk di akal. Sebab Al-Quran adalah sesuatu yang terjaga lafaz ataupun makna. Sehingga Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang menurunkan al-dzikra Al-Quran dan kami yang menjaganya. Kalau sudah berani kemudian dirubah, dan itu yang merubahnya adalah malaikat, ini sesuatu yang mustahil. Karena apa? Karena malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, dan malaikat adalah orang yang sangat taat kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin malaikat kemudian mengajarkan Al-Qur'an dengan menyimpangkan lafaz? Ini mustahil ini. Ini jelas pasti yakin 100%. Ini yang datang bukan wahyu, bukan mimpi yang istilahnya dibenarkan. Jelas ini yang datang pada mereka adalah jin ataupun iblis yang hendak menyesatkan. Jangan percaya kepada mimpi yang seperti ini. Ya, ini jelas akan menyesatkan antum, dan antum harus jangan mempercayainya. Apalagi antum tadi dikatakan sendiri bukan ulama, bukan ustaz, bukan alim ulama dan lain sebagainya. Ya, berarti antum ini ya takut dirasuki oleh setan. Kemudian setan ingin menyesatkan antum atau akidah antum, maka antum harus ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah agar tidak disesatkan oleh syaitan, iblis, laknatullah alaihim. Wallahu a'lam.